Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok Lantai 5 kali ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah jaringan komputer case study fase 2, yaitu IT Network Plan, Network Design, and Simulation. Kelompok Lantai 5 terdiri dari Francisca Elia Gunaren, saya Nisrina Naisha Sarnadi, dan Rizkia Zahra Putri. Pembahasan ini akan mencakup 3 hal, yaitu analisis dan rancangan kebutuhan teknis, kemudian implementasi simulasi topologi jaringan, dan uji coba dan analisis simulasi jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas analisis dan rancangan kebutuhan teknis. Saya akan menjelaskan pemetaan kebutuhan teknis klien dengan membandingkan antara kebutuhan ideal dan kondisi teknis yang ada saat ini. Klien membutuhkan infrastruktur yang scalable dan reliable agar performa tetap stabil saat jumlah pelanggan meningkat. Namun, kondisi sekarang menunjukkan kapasitas jaringan masih terbatas, sehingga bandwidth harus dikelola ketat. Selain itu, proses provisioning pelanggan masih semi manual, sehingga rawan human error dan memperlambat aktivasi layanan. Klien juga membutuhkan sistem jaringan yang mudah dikelola, memiliki monitoring terpusat, dan efisien bagi tim teknis. Namun, jumlah tim yang sedikit dan monitoring yang belum optimal membuat kebutuhan ini belum terpenuhi. Karena itu, automasi, monitoring, dan peningkatan efisiensi SDM sangat diperlukan. Kebutuhan perangkat dibagi per divisi, yaitu CPM Management, Internal Staff, Gas Wi-Fi, server atau NOC, monitoring yang membutuhkan 8 kamera CCTV, dan untuk manajemen OB diperlukan konsol server dan switch. Pembagian ini memastikan setiap divisi memiliki perangkat sesuai fungsinya. Subnetting menggunakan BLSM dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Setiap subnet diberikan network address, subnet mask, jumlah host, serta rentang IP yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing divisi. Misalnya, subnet untuk klien menggunakan jaringan 10.100.0.0 dengan prefix 24 yang menyediakan 254 host. Untuk divisi internal staff, digunakan prefix 25 yang menyediakan 126 host. Subnet untuk CPM management dan gas Wi-Fi juga disediakan berdasarkan jumlah perangkat yang mereka butuhkan. Sementara itu, subnet untuk server menggunakan prefix 26 yang menyediakan 62 host. Dengan penggunaan PLSM, alokasi IP menjadi lebih optimal dan tidak ada pemborosan alamat kebutuhan klien dan perencanaan yang sudah dibuat. Desain topologi jaringan yang digunakan adalah topologi ring. Setiap divisi terhubung membentuk ring sehingga memiliki jalur cadangan. Bila satu link putus, data tetap bisa mengalir dari arah lain. Topologi ini dipilih untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan jaringan. Konfigurasi IP dilakukan dengan dua metode, statis dan DHCP. IP statis digunakan untuk server, printer, dan perangkat jaringan agar lebih stabil dan mudah ditelusuri. DHCP digunakan untuk perangkat yang mobile seperti laptop dan perangkat publik agar lebih fleksibel dan bebas konflik IP. DNS server ISP wajib menggunakan IP statis untuk menjaga kestabilan layanan. Selanjutnya, konfigurasi OSPF. Salah satu penerapan dari konfigurasi ini adalah pada router utama, yaitu router Diapanet. Router ini tersambung ke 3 interface lainnya, yaitu router internal, router CPE, dan router ISP melalui interface serial. Masing-masingnya memiliki IP address, network address, subnet mask, dan wildcard mask. Selain router Diapanet, kami juga mengonfigurasikan OSPF ini ke 6 router lainnya sehingga terdapat 7 router. Protokol routing dinamis ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik pengiriman data secara otomatis yang juga mendukung redundansi dan memastikan konektivitas end-to-end ke seluruh segmen jaringan termasuk menuju ISP. Ini adalah contoh konfigurasi OSPF pada router utama yaitu router Diapanet melalui CLI yang setiap routernya dimasukkan ke OSPF area 0 untuk memudahkan pertukaran router. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi NAT yang kami terapkan pada jaringan. Pada topologi kami, proses NAT ini dilakukan di router Diapanet, karena router inilah yang menjadi penghubung utama antara jaringan internal dengan jaringan ISP. Pada screenshot terlampir, terlihat konfigurasi NAT yang kami lakukan di router Diapanet. Dengan menerapkan NAT di router ini, seluruh segmen jaringan yang ada, mulai dari jaringan staff, jaringan CCTV, dan segmen lainnya bisa mengakses jaringan eksternal dengan aman, efisien, dan tetap terkontrol. Konfigurasi NAT dilakukan dengan menentukan interface mana yang berfungsi sebagai NAT inside, yaitu interface yang terhubung ke jaringan internal, dan interface mana yang menjadi NAT outside, yaitu yang terhubung langsung ke ISP. Selain itu, kami menggunakan mekanisme NAT overload agar banyak perangkat di jaringan internal dapat berbagi satu alamat IP publik secara bersamaan. Mekanisme ini sangat efisien dan sesuai untuk jaringan skala organisasi seperti ini. Selanjutnya adalah implementasi website pada jaringan kami. Karena Diapanet tidak memiliki website resmi, kami membuat sebuah halaman web sederhana sebagai bagian dari simulasi. Untuk itu, kami memanfaatkan fitur HTTP server yang tersedia di Cisco Packet Tracer. Website ini kami host pada sebuah end-device server dengan layanan HTTP yang sudah kami aktifkan.
Kemudian, kami menyesuaikan file index HTML dengan menambahkan informasi anggota kelompok kami. Tujuan dari pembuatan website sederhana ini adalah sebagai representasi layanan web internal yang bisa diakses oleh perangkat dalam jaringan. Jadi, selain berfungsi sebagai bukti bahwa server dapat berjalan dengan baik, website ini juga digunakan untuk menguji konektivitas serta memastikan konfigurasi server, NAT, dan routing pada jaringan kami sudah bekerja seperti yang diharapkan. Berikutnya, konfigurasi DNS server pada sisi ISP. Di server ISP, kami menambahkan sebuah konfigurasi penting, yaitu DNS record berupa a-record untuk domain diapa.net. Record ini diarahkan langsung ke alamat IP dari server website yang kami buat. Dengan begitu, setiap kali ada perangkat dari jaringan internal yang mencoba mengakses URL diapa.net, DNS server akan menerjemahkannya ke alamat IP yang benar. DNS server ini berfungsi untuk menangani seluruh permintaan resolusi nama domain sehingga perangkat-perangkat di jaringan tidak perlu menggunakan alamat IP secara langsung. Hal ini membuat proses komunikasi jaringan menjadi lebih mudah dan lebih terstruktur. Pengaturan DNS ini sangat penting karena memastikan proses akses ke website maupun layanan internet lainnya dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Selanjutnya, kita akan membahas uji coba dan analisis simulasi jaringan. Berikut hasil uji konektivitas antar perangkat yang berada dalam subnet yang sama. Pengujian dilakukan dengan metode ICMP atau ping untuk memastikan setiap perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa hambatan. Pada bagian aggregation atau CPE management, koneksi dari router CPE ke server CPE berhasil dilakukan. Untuk subnet internal staff dan admin, ping dari PC admin ke laptop staff juga berhasil. Lalu pada subnet guest Wi-Fi, pengujian antara laptop tamu dan router Wi-Fi menunjukkan hasil yang sukses. Ini menandakan bahwa seluruh perangkat dalam subnet yang sama telah terhubung dengan baik. Pengujian konektivitas antar subnet yang berbeda bertujuan memastikan bahwa perangkat dari satu subnet dapat berkomunikasi dengan perangkat di subnet lain melalui router. Contohnya subnet CPE Management dapat mengirim ICMP ke subnet internal staff, guest Wi-Fi, server atau NOC, dan jaringan public client. Uji konektivitas ke seluruh server. Berikut adalah contoh uji konektivitas yang kami lakukan dari subnet aggregation atau CPE management ke server NOC, server ISP, server public, dan server management yang semua hasilnya successful. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dari berbagai subnet dapat terhubung ke server tanpa hambatan, baik dari sisi routing, segmentasi jaringan, maupun kebijakan keamanan. Selanjutnya, analisis paket ICMP pada uji konektivitas sederhana. Yang pertama adalah pada subnet yang sama, yaitu internal staff dari laptop staff ke PC admin. Keduanya dalam subnet yang sama dan melibatkan proses ARP untuk mengetahui MAC address tujuan. Hasilnya adalah komunikasi layer 2 via switch staff berdasarkan MAC address dan detailnya tetap. Sehingga hasilnya adalah 0% paket loss dan koneksi optimal. Yang kedua antara subnet, yaitu subnet CCTV melalui PC CCTV dan juga subnet guest Wi-Fi melalui laptop guest. Prosesnya melalui multiple router karena berbeda subnet, dan terdapat OSPF yang terlibat untuk mengatur routing dalam topologi ring, sehingga routernya adalah PC CCTV ke router internal, kemudian ke router Wi-Fi, switch gas, AP gas, dan laptop gas. Semua ini berjalan dengan lancar karena redundansi tersedia dan konektivitas terbukti via mekanisme router OSPF. Selanjutnya, kami melakukan uji coba konektivitas dan analisis redundansi jaringan. Kami melakukan uji coba pada PC admin ke server manajemen, di mana kondisi awal seluruh port berfungsi, dan hasilnya adalah kinerjanya baik, dan memiliki latensi 0-12 millisecond, dan paket loss hanya 25%, di mana itu hanya di awal dari uji coba. Kemudian, yang kedua, ada pada kondisi akhir missing link, di mana kami memutus link dari router diapa.net ke router CPE, lalu menguji threshold-nya. Hasilnya adalah latensi meningkat menjadi 31 millisecond, TTL-nya 123, tetapi tidak ada paket loss, dan membuktikan bahwa efektivitas redundansi terjadi, sehingga di sini tidak ada kegagalan dalam pemutusan salah satu link yang menghubungkan device-device, dan topologi ini memiliki redundansi yang baik. Ini adalah contoh dari kondisi awal sebelum dilakukan pemutusan link, di mana untuk menuju PC admin akan melalui router internal, router Wi-Fi, router manajemen,
kemudian server manajemen, dan kembali ke PC admin. Dan kondisi akhir setelah dilakukan pemutusan dari PC admin ke router internal, router diapanet, router CPE, router publik, router manajemen, kemudian terakhir server manager, dan kembali lagi. Rutenya memang lebih panjang, tetapi tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Berikutnya, saya akan menjelaskan analisis proses NAT yang terjadi ketika perangkat internal mengakses jaringan luar. Untuk contoh analisis ini, kami menggunakan perangkat PC admin yang mengirimkan ICMP core request ke server ISP. Pertama, sebelum NAT terjadi, PC admin mengirimkan paket dengan source IP 10.100.0.130 menuju destination IP 10.100.1.34. Pada tahap ini, paket masih membawa alamat private milik jaringan internal. Kemudian, ketika paket sudah mencapai router diapanet, router mendeteksi bahwa paket tersebut berasal dari interface yang dikonfigurasi sebagai NAT inside dan akan menuju interface NAT outside. Karena menggunakan NAT overload, router akan mengganti source IP internal tersebut menjadi alamat IP pada interface serial 021, yaitu 10.100.10.21. Pada tahap ini, router juga membuat entry pada tabel NAT. Selanjutnya, ketika paket sudah diterima oleh server ISP, server melihat paket datang dari alamat 10.100.10.21 dan mengirimkan kembali ICMP echo reply ke alamat tersebut sebagai bentuk respons. Terakhir, saat paket balasan melewati router diapanet, router melakukan proses NAT balik atau reverse translation. Router mengubah destination IP dari 10.100.10.21 menjadi 10.100.0.130, yaitu alamat asli PC admin. Dengan demikian, paket balasan bisa kembali ke perangkat internal dengan tepat. Dari proses ini terlihat bahwa translasi satu arah dan translasi balik bekerja dengan benar. NAT memastikan perangkat internal tetap bisa berkomunikasi dengan jaringan luar melalui satu alamat keluar, bahkan ketika jaringan eksternal tidak menggunakan IP publik. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan analisis akses halaman web sekaligus melihat bagaimana NAT, DNS, TCP, dan HTTP bekerja dalam topologi yang kami buat. Pertama, kami melakukan pengujian dengan mengakses domain diapanet dari perangkat laptop staff. Domain ini sudah kami daftarkan pada DNS server ISP dan diarahkan secara statik ke alamat IP server web, yaitu 10.100.2.2. Pada tahap ini, tujuan pengujiannya adalah memastikan bahwa seluruh mekanisme mulai dari DNS, NAT, hingga protokol web berjalan dengan benar. Dari simulasi yang kami lakukan, halaman web berhasil diakses melalui domain diapa.net. Ini membuktikan bahwa konfigurasi DNS sudah bekerja dan NAT pada router diapanet mampu meneruskan traffic dari jaringan internal ke server dengan benar. Ketika laptop staff mengakses diapa.net, proses pertama yang terjadi adalah permintaan DNS. Laptop mengirimkan DNS query menggunakan protokol UDP. Permintaan ini melewati router NAT, diteruskan ke DNS server ISP, dan DNS server memberikan jawaban berupa alamat IP server web. Pada slide terlihat bukti OSI model untuk proses DNS tersebut. Setelah alamat IP berhasil di-resolve, perangkat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuka koneksi TCP ke server web pada port 80. TCP berfungsi memastikan komunikasi berjalan stabil sebelum halaman web dikirimkan. Pada slide ditampilkan capture OSI layer 4 yang menunjukkan proses inisiasi koneksi TCP, sehingga membuktikan bahwa TCP sudah berjalan dengan benar. Setelah koneksi stabil, barulah HTTP request dikirimkan, tepatnya sebuah HTTP GET, untuk meminta halaman web dari server. Paket HTTP melewati router NAT, dan NAT menerjemahkan alamat internal perangkat ke alamat NAT outside sebelum diteruskan ke server. Server kemudian mengirimkan HTTP response berisi halaman web, dan respons tersebut kembali melewati router NAT sebelum akhirnya diterima oleh laptop staff. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa akses web dari sisi klien internal dapat berjalan normal, dan seluruh protokol komunikasi saling berinteraksi dengan baik di dalam topologi yang kami bangun. Sekian pemaparan kami mengenai Network Design and Simulation untuk perusahaan PT Diapa Angkasa Nusa Integra. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.